Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Di sini disediakan satu bacaan dan teman-teman akan menjawab dari bacaan ini untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 7. Satu bacaan ada 7 soal. Nah, teman-teman perlu analisis dengan cermat pada bagian kali ini. Kita mulai teman-teman. Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, ketemu soal bacaan, saya sarankan untuk menghemat waktu, teman-teman bisa mulai dengan membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Kita baca soal nomor 1. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Berarti kita harus baca paragraf satunya aja. Oke ya? Kita baca paragraf pertama. Keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya bergantung pada sarana penunjang satuan-satuan pendidikan. Sarana penunjang sistem tersebut antara lain kurikulum, tenaga kependidikan, serta sumber daya pendidikan dan pengelolaan. Penyediaan sumber daya pendidikan meliputi gedung dan perlengkapannya, sumber belajar seperti buku dan alat bantu mengajar, serta dana pengelolaan yang memadai. Oke, itu bacaan di paragraf pertama. Manakah pernyataan yang benar? Kita cek satu persatu. Yang A, kurikulum termasuk sumber daya pendidikan. Kalau kita lihat di sini teman-teman, kurikulum adanya di sini ya. Kurikulum itu bagian dari sarana penunjang sistem. Berarti kalau dia bilang termasuk sumber daya pendidikan, berarti ini kurang cocok ya. Karena sumber daya pendidikan meliputi gedung dan perlengkapannya, sumber belajar seperti buku dan alat bantu mengajar, serta dana pengelolaan yang memadai. Gitu ya. Jadi bukan kurikulum. Kemudian yang B, buku-buku pelajaran merupakan kurikulum pendidikan. Bukan juga ya. Buku pelajaran adalah penyediaan sumber daya pendidikan. Jadi sumber daya pendidikan. Berarti ini juga tidak tepat. Yang C, alat bantu mengajar termasuk sumber daya pendidikan. Oke, sumber daya pendidikan meliputi gedung dan perlengkapannya. Saya baca sekali lagi. Sumber belajar seperti buku dan alat bantunya. Oh, berarti termasuk ya. Alat bantu mengajar adalah bagian dari sumber daya pendidikan. Berarti pernyataan yang C yang paling cocok ya. Kita simpan dulu yang C-nya. Kemudian yang D, tenaga kependidikan termasuk sumber daya pendidikan. Bukan ya, tenaga kependidikan itu bagian dari sarana penunjang di sini. Berarti bukan itu. Kemudian yang E, dana pengelolaan yang memadai termasuk satuan pendidikan. Itu juga bukan. Dana pengelolaan termasuk dari sumber daya. Oke, berarti kita sudah dapat jawabannya yang C. Soal nomor 2. Berdasarkan paragraf 1, jika dana pengelolaan tidak memadai, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Oke, baik. Dana pengelolaan yang memadai ini adalah bagian dari sumber daya pendidikan ya, teman-teman. Oke, kita mulai cek satu persatu pilihan jawabannya. Kalau dana pengelolaannya tidak memadai, mana kesimpulan yang benar gitu ya? Oke, yang A, komponen-komponen sistem pendidikan tidak dapat berfungsi. Bisa jadi ya, karena dananya tidak memadai, maka yang terjadi adalah komponennya tidak dapat berfungsi. Oke, ini masih bisa, kita tahan dulu. Sistem pendidikan tidak memiliki satuan pendidikan, ini salah ya. Sistem pendidikan punya satuan pendidikan gitu. Kemudian sumber daya pendidikan tidak memiliki kelengkapan. Oh, punya ya, kelengkapannya tadi dijelaskan ada 3 macam. Ada gedung dan perlengkapannya, kemudian sumber belajar, kemudian pengelolaan dana yang memadai gitu ya. Jadi C salah. Yang D, tenaga kependidikan tetap dapat berfungsi. Kalau pengelolaannya tidak memadai, berarti tidak dapat berfungsi ya. Oke, berarti ini salah. Kemudian yang keempat, sistem pendidikan tidak memiliki kurikulum. Ini salah lagi ya. Sistem pendidikan punya kurikulum. Berarti yang paling cocok adalah yang A. Ketika pengelolaan dananya tidak memadai, maka kesimpulannya komponen-komponen sistem pendidikan tidak dapat berfungsi. Soal nomor 3, berdasarkan paragraf 2, jika tahun 2019 anggaran pendidikan mencapai 492,5 triliun rupiah, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Kita baca teman-teman paragraf kedua, agar kita bisa tahu kesimpulan mana yang paling mungkin benar. Pemerintah menunjang keberhasilan sistem pendidikan tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada pasal 49 ayat 1 dinyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Alokasi dana untuk anggaran pendidikan tahun 2019 sebesar 492,5 triliun rupiah atau 20% dari belanja negara yang mencapai 2.461,1 triliun rupiah. Adapun target yang dicapai tahun ini adalah penerima program Indonesia Pintar sebanyak 20,1 juta siswa, bantuan operasional sekolah BOS 57 juta siswa, dan beasiswa bidik misi 472.000 mahasiswa. Selain itu, untuk pembangunan 56.000 ruang kelas melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian PUPR maupun melalui dana alokasi khusus. Data anggaran pendidikan Indonesia tahun 2011 sampai 2019 ada di gambar pertama. Nah, ini datanya ada di sini ya. Baik teman-teman, kita coba cocokkan, kita cek satu persatu pilihan yang disediakan. A. Pemerintah melaksanakan isi konstitusi negara. Ini kita simpan teman-teman ya, karena alokasi dana 20% itu adalah amanat dari undang-undang, amanat dari konstitusi. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Berarti ketika itu dijalankan, berarti pemerintah melaksanakan ya isi dari konstitusi. Kita simpan dulu. Kemudian yang B, pemerintah tidak memperbaiki ruang kelas yang rusak. Oh, ini salah ya. Gitu. Karena alokasi anggarannya memang ada untuk pembangunan 56.000 ruang kelas gitu. Kemudian yang C, pemerintah membayar gaji pendidik dengan dana APBD. Ini bukan kesimpulan yang ada, tidak ada ya di paragraf kedua tentang gaji pendidik dengan dana APBD gitu. Kemudian D, pemerintah menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20%. Ini salah, bukan menaikkan teman-teman ya, karena memang amanat undang-undang 20% gitu. Yang E, pemerintah menerapkan undang-undang terbaru untuk menunjang sistem pendidikan. Nah, ini bukan undang-undang terbaru teman-teman ya, karena disitu disebutkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Jadi tidak ada unsur pembaruan yang ada di paragraf kedua. Jadi kita udah dapat jawabannya yang A. Soal nomor 4. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai anggaran pendidikan tahun 2019? Kita baca opsinya satu persatu. A. Anggaran pendidikan akan disimpan sebagai dana alokasi khusus. Ini rasanya kurang tepat teman-teman ya, karena di kalimat terakhir tadi kita baca untuk pembangunan 56.000 ruang kelas itu melalui dana alokasi khusus gitu. Jadi bukan anggarannya disimpan sebagai dana alokasi khusus gitu. Kemudian yang B, anggaran pendidikan akan diberikan kepada 20,1 juta siswa melalui dana BOS. Ini kurang tepat ya, karena 20,1 juta itu adalah program Indonesia Pintar. Kalau dana BOS itu diberikan kepada targetnya 57 juta siswa. Jadi opsi B salah gitu. Yang C, anggaran pendidikan sebesar 57%. Harusnya 20% ya, berarti ini juga salah. D, anggaran pendidikan akan digunakan untuk memperbaiki 56.000 gedung sekolah. Hati-hati teman-teman ya, karena di sini bukan 56.000 gedung sekolah, tapi 56.000 ruang kelas. Jadi opsi yang D juga kurang tepat. Kemudian opsi yang E, anggaran pendidikan akan diberikan kepada 472.000 mahasiswa sebagai beasiswa. Betul, sebagai beasiswa bidik misi teman-teman ya, 472.000 mahasiswa targetnya. Jadi opsi yang E yang paling mungkin benar ya dari semua opsi yang ada. So, jawabannya berarti yang E. Soal nomor 5. Berdasarkan gambar 1, ini berdasarkan gambar ini teman-teman, pada tahun berapa anggaran pendidikan melebihi 450 triliun rupiah? Nah, di atas 450, berarti di atasnya ini teman-teman ya. Oke, kita dapat 1 ya. Apalagi di sini disebutkan bahwa pada tahun 2019 alokasi anggarannya adalah 492, berarti di atas dari 450 triliun. Berarti jawabannya ada di tahun 2019 yang E. Soal nomor 6, berdasarkan gambar 1, masih dengan gambar ini teman-teman, pada tahun berapa anggaran pendidikan menunjukkan angka terendah? Angka terendah angka di awal ya, karena kita lihat trennya dari tahun ke tahun naik terus teman-teman ya, trennya naik terus nih. Berarti yang paling rendah ada di tahun 2011 yang A. Oke, soal nomor 7 dan ini adalah soal terakhir untuk bacaan yang pertama. Berdasarkan gambar 1, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar?
Oke. A. Anggaran pendidikan Indonesia tidak meningkat setiap tahun. Ini salah karena terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian yang B. Anggaran pendidikan Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2016. Salah ya. Oke, karena tidak ada yang turun dari tahun ke tahun. Selanjutnya opsi C. Anggaran pendidikan Indonesia berada pada rentang 200 sampai 500 triliun. Di sini 500-nya oke, tapi rentangnya dari 250 triliun. Berarti ini kurang tepat. Yang D, anggaran pendidikan Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Yes, ya. Naik terus dari tahun 2011 sampai 2019. Kita simpan dulu. Yang E, anggaran pendidikan Indonesia tahun 2016 sampai 2017 di 2 tahun ini ya tidak mengalami peningkatan. Kalau kita lihat beda teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, karena ada perbedaan tahun 2016 dengan 2017 kenaikannya meskipun sedikit, berarti E kan salah gitu. Oke, kita masuk pada bacaan yang kedua. Dan pada bacaan yang kedua kali ini sama-sama ada 7 soal seperti bacaan yang pertama. Untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan soal nomor 14. Kita mulai dari soal nomor 8. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke teman-teman, kita baca paragraf ke-1 ya. Industri tekstil dan garmen saat ini menjadi industri strategis bagi perekonomian negara, mengingat Indonesia memiliki 250 juta penduduk. Industri ini merupakan sektor manufaktur terbesar ketiga dan menjadi salah satu industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2017, ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia mencapai 12,4 miliar US dollar, yang mana melebihi target Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sebesar 11,8 miliar US dollar. Oke, kita sudah baca paragraf pertama, mari kita cari jawaban yang benar. A. Industri tekstil dan garmen menyerap 250 juta tenaga kerja. Wah, salah ya. Masa semua penduduk kerja semua ya di tekstil dan garmen? Oke, itu jumlah penduduk ya, bukan tenaga kerjanya. Oke. Berikutnya yang B, industri tekstil termasuk 3 besar sektor manufaktur Indonesia. Iya, betul teman-teman ya. Di sini dia bilang terbesar ketiga. Oke, berarti ada, kita simpan dulu untuk opsi yang B. C, industri tekstil berhasil mengekspor produk senilai 11,8 miliar US dollar. Ini salah teman-teman, ini adalah target oleh API ya. Bukan ekspornya gitu, tapi targetnya gitu. Kemudian yang D, industri tekstil merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia. Kalau kebutuhan pokok tidak disebutkan pada paragraf pertama ya, ini kurang tepat. Kemudian E, industri tekstil tanah air dipantau oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API. Juga tidak ada pernyataan ini di paragraf pertama. Jadi kita sudah dapat jawabannya yang B. Soal nomor 9 masih di paragraf yang pertama. Jika penduduk Indonesia berjumlah 250 juta jiwa, ya banyak sekali teman-teman ya. Manakah di bawah ini simpulan yang benar? Oke. Dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa, berdasarkan paragraf 1, manakah kesimpulan yang benar? Kita cek satu persatu. Setiap penduduk dapat memproduksi garmen. Oh, tidak semuanya, tidak semua penduduk ya. Yang disebutkan di situ bahwa industri tekstil dan garmen menyerap banyak tenaga kerja gitu. Jadi bukan setiap penduduk. Kemudian yang B, setiap penduduk membutuhkan produk pakaian jadi. Nah, kalau membutuhkan produk pakaian jadi, bisa ya teman-teman. Karena pakaian merupakan salah satu dari kebutuhan pokok. Kemudian yang C, setiap penduduk dapat memulai usaha di sektor manufaktur. Kalau setiap penduduk memulai usaha di bidang manufaktur, ini tidak tepat. Kemudian yang D, setiap penduduk harus bekerja di industri tekstil dan garmen, ini juga salah. Yang E, setiap penduduk dapat menjadi anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Tidak disebutkan di paragraf yang pertama terkait dengan keanggotaan API. Berarti kita sudah ketemu jawabannya yang B. Soal nomor 10, berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai industri konveksi? Oke teman-teman. Kita baca paragraf kedua. Pakaian jadi konveksi merupakan salah satu andalan ekspor non-migas Indonesia.
Nilai ekspor konveksi tekstil tersebut merupakan terbesar ketiga setelah batu bara, 20,63 miliar US dollar, dan minyak sawit 17,89 miliar US dollar. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor pakaian jadi nasional ke AS, Amerika Serikat, sepanjang 2018 mencapai 3,78 miliar US dollar, tumbuh 9,3% dari tahun sebelumnya. Oke. Negara tujuan ekspor konveksi terbesar kedua adalah Jepang dengan nilai 740,9 juta US dollar, dan ketiga adalah Jerman dengan nilai 372,48 juta US dollar. Data 10 negara tujuan utama ekspor pakaian jadi Indonesia disajikan dalam gambar 2. Oke, ini gambarnya ya. Oke teman-teman, berdasarkan paragraf kedua kita akan cari mana pernyataan yang paling mungkin benar. Opsi A, industri konveksi merupakan produk ekspor impor Indonesia. Nah, produk ekspornya betul ya, tapi tidak disebutkan impor di paragraf yang kedua, berarti ini kurang tepat. Kemudian yang B, industri konveksi termasuk dalam pendapatan sektor non-migas. Kalau dia bilang pendapatan sektor non-migas, betul juga ya, dia bilang di sini ekspor non-migas. Oke, kita tahan dulu. Kemudian yang C, industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada batu bara. Salah ya, masih di bawahnya batu bara dan kelapa sawit gitu. D, industri konveksi merupakan sektor manufaktur terbesar di Indonesia. Oh bukan ya, karena terbesar ketiga. E, industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada kelapa sawit. Ini salah, karena kelapa sawit ada di urutan nomor 2. Oke teman-teman, jadi sudah ketemu jawabannya opsi yang B. Soal nomor 11, berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar mengenai ekspor pakaian jadi Indonesia? Oke, opsi A, pertumbuhan pasar ekspor pakaian jadi Indonesia naik 9,3%. Ini ekspornya ke Amerika teman-teman ya. Oke, kita kayaknya kurang tepat ya, karena ini untuk di Amerikanya yang tumbuh 9,3% gitu. Kemudian B, Jepang merupakan pasar utama. Pasar utama salah, karena utamanya Amerika, Jepang adalah nomor 2. C, pasar utama produk pakaian jadi Indonesia adalah Amerika Serikat. Yes, ini sesuai dengan data yang disebutkan di paragraf kedua. D, Amerika Serikat dan Jerman merupakan dua negara dengan nilai ekspor tertinggi. Salah ya, harusnya Amerika Serikat dan Jepang. Kemudian yang E, nilai ekspor pakaian jadi Indonesia ke Amerika Serikat lebih sedikit daripada tahun lalu. Ini salah karena disebutkan ada pertumbuhan 9,3%. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 11 adalah yang C. Soal nomor 12, berdasarkan gambar 2, oke ini gambarnya. Negara tujuan ekspor manakah yang memberikan nilai ekspor terendah ketiga? Oke, kebetulan dari bawah ini sudah urut teman-teman ya. Jadi kalau terendah ketiga, terendah pertama, terendah kedua, terendah ketiganya ini ya. Siapa? Kanada. Oke, jawabannya berarti yang C. Soal nomor 13, berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang bernilai 347,2 juta US dollar? Oke, kita bisa lihat teman-teman, 347,2 juta itu ini ya. Oke, berarti ini Korea ya, Korea Selatan. Berarti jawabannya yang D. Soal nomor 14, berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang memberikan nilai ekspor lebih dari 500 juta US dollar? Yang lebih 500 juta itu di sini ada, ini ya teman-teman ya, Jepang dan Amerika. Berarti jawaban yang cocok ada Jepang di sini ya. Oke, jawabannya adalah yang C.